Sementara pokok ketiga yang kita diskusikan sore itu adalah bagaimana cara bisa cepat panen. Salah satu tips yang kita diskusikan untuk mempercepat panen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. 2 hari yang lalu kita kedatangan tamu dari jauh, dari kota Makassar, yang jaraknya dari lokasi kita ini kurang lebih 180 kilometer, sahabat konsorsium. Alhamdulillah dari diskusi kita dengan adik-adik yang dari Makassar tersebut menghasilkan beberapa hasil yang kita diskusikan, kita dialogkan bersama di dalam melakukan budidaya ikan nila sistem bioflok. Sebagai bentuk apresiasi terhadap adik-adik yang dari kota Makassar yang bela-belain datang ke Kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kita muat videonya untuk ditayangkan pada channel SMS Farm. Dari hasil pertemuan itu, kita melakukan diskusi beberapa soal yang akan kita muat dalam konten ini, sahabat konsorsium. Baik sahabat konsorsium, pertanyaan pertama yang muncul dari diskusi kita yaitu berapa lama masa pemeliharaan ikan nila memakai sistem bioflok. Mengenai budidaya ikan nila sistem bioflok, dari awal sampai panen, mulai tebar masuk sistem pembesaran dengan memakai teknologi bioflok, kita sudah bisa buktikan bahwa panen bisa didapatkan di hari 105 hari, sahabat konsorsium, atau 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Di channel ini, di channel SMS Farm yang kita asuh ini sekarang sudah memuat dari persiapan air kolam sampai dengan panen. Panen pertamanya di minggu ke-15 dan panen keduanya di minggu ke-19, sahabat konsorsium. Jadi mengenai berapa lama masa pemeliharaan ikan nila sistem bioflok itu tergantung dari berapa ukuran tebar bibit yang kita mulai. Misalnya karena kita memakai kemarin dari 5 cm sampai 8 cm, alhamdulillah dari ukuran 8 cm itu kita bisa dapatkan hanya kurang lebih 105 hari atau 3 bulan setengah kita sudah bisa panen. Sementara yang 105 yang 5 cm itu panennya sedikit telat ya, sedikit telat, kurang lebih 4 minggu setelahnya baru kita panen berikutnya di minggu ke-19. Dan ini juga sudah tayang, jadi sahabat konsorsium yang baru bergabung pada channel ini silakan disimak bagaimana persiapannya, persiapan air kolam biofloknya sampai dengan panen kita di hari 105 hari atau minggu ke-15 dan minggu ke-19-nya, sahabat konsorsium. Dan ini merupakan bukti bahwa kita sudah bisa panen bioflok ikan nila itu, sistem bioflok ikan nila bisa panen di minggu ke-15, sahabat konsorsium, dengan memulai ukuran bibit 8 cm. Tentang pertanyaan atau diskusi kedua yang kita bahas hari itu, yaitu bagaimana menentukan kebutuhan pakan per siklus. Mengenai kebutuhan pakan per siklus, sebelumnya bagi sahabat konsorsium yang baru memulai tentu tidak punya dasar ya, dasar. Artinya tidak belum ada data. Jadi tentu harus ada informasi dari sahabat konsorsium yang sudah
pernah panen atau melakukan pengulangan sebelumnya, sehingga didapatkan informasi atau data yang lebih rinci sahabat konsorsium. Jadi misalnya 1000 ekor untuk kolam D4 ataukah kepadatan 100 ekor per meter kubik, ini kita pakai asumsi ya. Misalkan ya 1000 ekor untuk kolam D4 dengan kepadatan 100 ekor per meter kubik, tebar ukuran 8 cm atau rata-rata berat 15 gram, maka total berat bibit ikan nila secara keseluruhan di awal tebar adalah 15 gram. Jadi 15 gram per ekor dikali 1000 ekor atau sekitar kurang lebih 15.000 gram, dan kita konversikan menjadi kilogram, jadi kurang lebih 15 kilogram berat awal kita tebarkan di kolam D4 tadi sahabat konsorsium. Biasanya secara umum FCR pada budidaya ikan nila sistem bioflok itu kita ambillah yang paling ideal ya, atau yang paling sering didapatkan oleh melakukan beberapa pengulangan, yaitu FCR-nya 1:1. Jadi dengan asumsi FCR-nya 1:1 dan juga SR-nya 100% dari 1000 ekor itu, maka saat kita mengharapkan ikan kita pada saat panen adalah 200 gram atau naik 5 per kilogram, maka 200 gram dikali 1000 ekor sama dengan 200.000 gram, dan kita konversikan menjadi kilogram, yaitu sebanyak 200 kilogram ikan yang akan kita panen sahabat konsorsium. Dari 200 kg ini tadi kita kurangi 15 kg sesuai dengan berat ikan di awal tebarnya atau sewaktu masih bibit ya, 15 kg. Jadi 200 kg dikurangi 15 kg hasilnya 185 kg. Nah ini jika SR 100% dan tingkat keseragaman ukuran ikan sama, atau paling tidak naik 4, 5, 6 per kilogramnya. Karena sudah kita dapatkan tadi 185 kg kenaikan berat ikan secara keseluruhan selama kita melakukan pemeliharaan di kolam pembesaran bioflok, maka 185 kg ini kita bagi 30 kg sahabat konsorsium. 30 kg ini merupakan berat pakan persaknya. Jadi 185 kg dibagi 30 kg hasilnya sama dengan 6,17 sak. Jadi begitu cara menghitung, memprediksi kebutuhan pakan per siklus sahabat konsorsium. Sementara pokok ketiga yang kita diskusikan sore itu adalah bagaimana cara bisa cepat panen. Salah satu tips yang kita diskusikan untuk mempercepat panen yaitu dengan selalu atau sering melakukan penyortiran sahabat konsorsium. Karena tentunya ikan yang agresif, yang selalu lincah untuk mengambil makan, pastinya akan lebih cepat besar dibanding ikan yang lambat. Makanya lambat pertumbuhannya. Olehnya itu kita harus selalu sering melakukan penyortiran supaya ikan yang cepat pertumbuhannya akan selalu bersama, dan tentunya ini nanti kita akan mendapatkan panen yang lebih singkat dibanding dengan ikan yang lebih lambat pertumbuhannya. Sementara ikan yang lambat pertumbuhannya ini jika akan selalu bersama dengan ikan yang cepat pertumbuhannya, tentu pertumbuhannya akan tetap stagnan sahabat konsorsium. Dia akan tetap, karena selalu kalah bersaing dalam proses pengambilan makan, proses makan. Jadi kita harus selalu sering melakukan penyortiran untuk mendapatkan
ikan yang lebih cepat pertumbuhannya dan memisahkan dengan ikan yang lambat pertumbuhannya. Ini keuntungannya juga supaya lebih efisien dalam merawat ikan yang lambat pertumbuhannya. Karena seperti yang kita katakan sebelumnya tadi, bahwa pada saat ikan yang lambat pertumbuhannya akan selalu bersama dengan ikan yang cepat pertumbuhannya, tentu ini akan lebih memakan waktu pemeliharaannya. Misalnya kita menunggu panen baru kita melakukan penyortiran atau panen parsial, tentu akan lebih efisien pada saat kita cepat memisahkannya, sahabat konsorsium. Jadi itulah hasil diskusi kita di luar diskusi-diskusi yang lain yang sering ditanyakan oleh banyak sahabat konsorsium, apakah di media sosial ataukah pada kolom komentar YouTube, dan kita angkat melalui konten ini karena kebetulan kita kedatangan tamu dari Kota Makassar, jauh-jauh datang ke Kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.